Selalu kita melihat aneka macam kesulitan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajak saya dan kita semua. Mari mencoba melihat kembali diri kita. Sebelum pada akhirnya hari Sabtu sore, hari Minggu kita merayakan dan memasuki Minggu Advent yang pertama. Sudahkah saya sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah di dalam hati, di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam komunitas? Kerajaan Allah yang mendatangkan kedamaian. Kerajaan Allah yang sungguh-sungguh bisa membuat saya bersyukur apapun situasinya. Dan persis itulah yang membuat kita bahagia. Mungkin kita nggak punya uang. Mungkin kita tidak disebut miliarder. Mungkin kita tidak punya harta. Tetapi satu hal, kita masih punya hati yang mudah bersyukur. Hati yang mudah mengalami kedamaian apapun situasinya. Semoga di akhir-akhir kita menutup tahun liturgi gereja di minggu biasa ke-34 ini. Sungguh-sungguh kita mau masuk dalam diri kita. Sungguh-sungguh mau mohon rahmat Tuhan dalam hidup kita. Kerajaan Allah supaya datang dan merajai hati kita. Memberikan kedamaian. Punya hati yang mudah bersyukur. Dan moga-moga itu menjadi keutamaan dalam hidup kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Frater, suster, ibu, bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa ungkapan syukur kita atas kasih karunia rahmat dan berkat-Nya yang boleh kita terima dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari yang lalu. Kita juga bawa intensi yang tadi sudah ditayangkan dan kita doakan bersama, wujud-wujud pribadi kita, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Kita hening sejenak mengawal Ekaristi pada pagi hari ini, menyesali segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, berkenanlah membuat tanda-tanda kerajaan-Mu. Semoga keadilan sosial tumbuh di tengah masyarakat sesuai semangat Yesus Putra-Mu terkasih, yang berjanji akan melimpahkan keselamatan kepada siapapun yang beritikat baik. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan dimeteraikannya. Jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana, putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil,
berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka. Juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yakni lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, ibu, bapak, saudari, dan saudaraku yang terkasih. Kalau badan kita secara fisik entah mengalami yang namanya panas, atau demam, atau berkeringat dingin, kira-kira itu tandanya apa ya? Demam, berkeringat dingin, sedikit ada pusing-pusingnya, lalu agak wajahnya lemas, kira-kira itu tandanya apa ya? Sakit apa? COVID katanya. Sekarang di sini kita tuh apa COVID pokoknya ya. Itu tandanya kelaparan ibu bapak ya. Badannya panas dingin, gemetaran gitu ya. Kalau kita melihat tanda-tanda perubahan dalam diri kita, itu kalau orang bilang katanya badan kita tuh ada alarmnya, Romo. Saya pikir-pikir kalimat ini benar juga. Ketika kita bisa merasakan dalam diri kita, sepertinya ada sesuatu yang, oh sepertinya saya butuh istirahat. Oh sepertinya saya butuh rileks sebentar. Itu yang tahu diri kita. Itu baru yang fisik ya, baru yang kelihatan fisik. Kalau misalnya sudah mulai nggak bisa tidur, terus misalnya sudah mulai nggak mau makan,
tidak mau banyak kegiatan-kegiatan alias mager. Kira-kira itu tandanya apa? Tanda-tandanya mau minta perminyakan. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, kita hari ini diajak oleh Tuhan Yesus melihat dengan begitu banyak perubahan-perubahan dalam diri kita, dalam situasi hidup kita. Mungkin zamannya Bu Feli dulu pasti masih suka pakai SMS. Tapi zamannya saya sekarang sudah WhatsApp. Wah, gaya sok muda ya. Padahal saya juga mengenal yang namanya SMS ya. Zamannya Bu Mary pasti BBM. Tapi mungkin lebih jadul lagi dulu handphonenya yang gede itu bisa untuk timpuk anjing. Tapi coba sekarang, sangat modern sekali, sangat teknologi sekali. Banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita, dalam situasi kita. Tapi pertanyaannya adalah, hal-hal semacam ini mengisyaratkan apa dalam hidup kita? Sebagaimana yang kita tahu, hari ini adalah hari Jumat dalam pekan biasa ke-34. Kalau lihat dari buku bacaannya, lihat ya. Ini udah mulai di ujung-ujung nih. Tadi saya bacanya sudah mulai di ujung-ujung. Kan kita sudah menyelesaikan selama sepanjang tahun-tahun liturgi gereja. Dari masa Advent pertama tahun lalu, sebentar lagi kita akan memasuki Advent yang pertama. Sudah siapkah kita, hati kita, diri kita, untuk didatangi dalam tanda petik kerajaan Allah? Bentuknya macam-macam. Salah satu yang ingin saya tawarkan kepada Anda dan kita semua adalah kerajaan Allah yang datang memberikan kedamaian. Apakah sampai hari ini aku sungguh-sungguh dengan peka bisa merasakan kedamaian itu dalam hidupku? Kalau tidak hati-hati, kita bisa melewati sepanjang tahun ini dengan, ya sudah, jalan tanpa dimaknai, tanpa sedikit kita bisa membuat hati kita mudah bersyukur dan berbahagia. Tapi selalu kita melihat aneka macam kesulitan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajak saya dan kita semua. Mari mencoba melihat kembali diri kita. Sebelum pada akhirnya hari Sabtu sore, hari Minggu kita merayakan dan memasuki Minggu Advent yang pertama. Sudahkah saya sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah di dalam hati, di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam komunitas? Kerajaan Allah yang mendatangkan kedamaian. Kerajaan Allah yang sungguh-sungguh bisa membuat saya bersyukur apapun situasinya. Dan persis itulah yang membuat kita bahagia. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita tidak disebut miliarder, mungkin kita tidak punya harta. Tetapi satu hal, kita masih punya hati yang mudah bersyukur, hati yang mudah mengalami kedamaian apapun situasinya. Semoga di akhir-akhir kita menutup tahun liturgi gereja di minggu biasa ke-34 ini, sungguh-sungguh kita mau masuk dalam diri kita, sungguh-sungguh mau mohon rahmat Tuhan dalam hidup kita, kerajaan Allah supaya datang dan merajai hati kita, memberikan kedamaian, punya hati yang mudah bersyukur, dan moga-moga itu menjadi keutamaan dalam hidup kita. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, kami hunjukkan persembahan roti dan anggur kepadamu. Semoga melalui persembahan yang kudus dan suci ini, Engkau bukakan hati kami, agar kami mampu memiliki hati yang mudah bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya, pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah dan pandanglah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kepadamu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, segala kelemahan dan keberdosaan kami. Tetapi kami hanya ingin berpegangan pada janji setiamu untuk senantiasa menghantar kami pada akhir zaman. Biarlah segalanya berubah, tetapi kami yakin cinta dan kasih-Mu kepada kami umat-Mu sungguh-sungguh tak pernah berubah dan selalu berdiam dalam diri kami. Untuk itu mampukanlah kami ya Tuhan, punya hati yang mudah bersyukur, punya hati yang mudah mengampuni, punya hati yang mudah dengan tulus dan ikhlas menyerahkan segala hidup dan mati kami hanya kepadamu. Biarlah di penghujung akhir tahun liturgi ini, kami sungguh-sungguh diingatkan dan kami siap untuk memasuki masa Advent dengan hati yang penuh kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita aturkan satu salam secara khusus dalam peringatan Hari Guru pada hari ini untuk guru-guru kita dimanapun mereka berada saat ini, dan semoga mereka sungguh diberikan kekuatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan juga kepada gereja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Sekali lagi selamat Hari Guru kepada siapa saja Anda yang mungkin berprofesi sebagai guru, tetapi bukan hanya soal profesi guru, tetapi boleh menjadi guru dalam diri kita, dalam keluarga dan komunitas kita. Semoga Hari Guru ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita sebagai pribadi adalah guru-guru kecil dalam hati kita yang mendidik dan mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan kita dan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang sudah membantu, Rektor, Prodiakon, Tatib, Koster, tim AV, Pastior, dan kita semua yang hadir dalam Ekaristi pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kasih senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.